Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Bayat yang kami hormati. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk memenuhi undangan dari kami terkait kegiatan kami untuk melaksanakan diseminasi berbagi praktek baik terkait dengan implementasi 7 jurus BK hebat untuk guru mata pelajaran. Hasil ini sebagai bentuk berbagi praktek baik yang kami lakukan, kami laksanakan 4 hari ketika kami di Karanganyar. Untuk itu nanti acara yang pertama sambutan Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua nanti inti yang langsung nanti akan kami pandu, kemudian yang terakhir refleksi atau lain-lain yang mungkin akan disampaikan Bapak dan Ibu Guru Mapel semuanya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah hampir setengah 1, mari acara kita pada sore hari ini segera kita mulai. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar pelaksanaan diseminasi pada siang hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Cukup. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, waktu kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Monggo. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini kita diberi sehat, selamat, tak kurang suatu apapun. Sungguh suatu anugerah yang sangat-sangat kita syukuri. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya terima kasih panjenengan sudah melonggarkan waktu, meluangkan waktu untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu mengikuti diseminasi hasil BMTEK Pak Romi yang ada di Karanganyar, yaitu berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK untuk guru mata pelajaran. Sungguh kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan memang saya juga sudah menunggu-nunggu untuk pengimbasan kepada teman-teman supaya nanti teman juga mempunyai ilmu dan mempunyai pengalaman seperti yang sudah diterima oleh Pak Romi. Sungguh kegiatan ini sangat baik, sungguh kegiatan ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Monggo mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir acara. Saya mengucapkan selamat Pak Romi untuk memulai diseminasi ini dan monggo saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan. Itu sedikit pengantar dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan juga arahan terkait dengan diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, selanjutnya acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi berbagi praktek baik terkait dengan implementasi jurus BK, yaitu 7 jurus BK untuk guru mapel. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, izin untuk saya berdiri agar kami lebih mudah dalam menyampaikan. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, bahwa kami di Karanganyar selama 4 hari di sana kami
dibekali dengan 7 jurus hebat BK. Apa itu nanti kita pelajari bersama-sama. Istilahnya saya ke sana itu saya ke Padepokan BPGTK untuk mendapatkan 7 jurus. Ya, saya sudah dapat 7 jurus, ini buktinya. Saya dapat kartu jurus 1 sampai 7. Ya, yang ini akan kami diseminasikan kepada Bapak Ibu. Kemudian di sini kami sudah mempraktekkan 2 jurus untuk sampel di kelas 8A dan kelas 9D. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ya, bahwa di pembelajaran mendalam nanti akan tentunya berbeda dengan yang kemarin, karena Bapak Ibu guru dapat Ibu laksanakan hanya 1, yang 6 bisa Bapak Ibu guru praktekkan dan sebaiknya dikuasai. Ya, tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, bahwa guru BK itu harus yang namanya sayang, perhatian, rela berkorban untuk anak-anak kita. Bahkan sampai malam hari, sore hari kita harus rela untuk menerima keluh kesah anak. Seperti lagu ini, mohon nanti kita bersama-sama, mohon berdiri untuk kita nyanyi bareng. Biar apa? Biar kita tahu, oh anak kita seperti itu loh. Kita harus seperti itu. Mohon Bapak Ibu guru berdiri. Namun akan berubah perasaanku padamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah lepasku. Ayo. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakanmu. Apapun terjadi, janjikan aku ada. Masih lagi, ayo. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakanmu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Aku ada. Mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekurangan.
Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu, apapun terjadi. Janjikan aku ada. Ya, boleh tepuk tangan. Ya, itu lagu wajib untuk kami sebagai guru BK. Jadi setiap saat kita harus mau mendampingi anak-anak kita, harus berusaha untuk membahagiakan mereka. Nah, makanya saya sering nyanyi di sana. Itu selain menyanyikan untuk istri saya juga untuk pengingat bahwa saya harus seperti itu kepada anak-anak, ya. Harus setiap saat rela untuk mendampingi anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dasar pemikiran. Kenapa Bapak Ibu kok diundang kemudian mengikuti diseminasi untuk 7 jurus hebat BK? Dasarnya ini Bapak Ibu, di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025 tentang guru wali belajar. Artinya ketika panjenengan menjadi guru wali, selain akademiknya juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional ini Bapak Ibu bisa pelajari nanti di salah satu jurus 7 jurus BK hebat di sana, ya. Apa itu? Nanti kita ulas satu persatu. Ya, kemudian capaian program yang diharapkan dari pemerintah adalah ini. Guru bisa membantu murid mengeksplorasi potensi minat bakat melalui teknik asesmen psikologis. Bapak Ibu guru harus bisa nanti. Ini adalah jurus 1. Kemudian jurus 2 harus bisa menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Itu juga tugas kita. Saya guru BK, panjenengan guru wali. Kemudian yang ketiga, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga murid berkembang optimal baik aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, nanti ini sebetulnya yang kami mau tularkan pada Bapak Ibu guru hari ini, tetapi karena ada perubahan, makanya hari ini tidak kita sampaikan. Yang kita sampaikan apa yang sudah kami lakukan kepada siswa. Kemudian yang keempat, guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Sekarang Bapak Ibu, penekanannya agama dulu, baru budaya. Tidak seperti waktu yang kemarin. Kemarin gitu Pak Budi, tidak seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang kemarin belajar guru penggerak, ini sekarang agak berbeda. Karena penekanan kali ini adalah nilai-nilai agama dulu, baru budaya bangsa. Harus anak-anak itu dibekali dengan nilai-nilai agama dan nanti baru yang budaya-budaya bangsa. Ini di poin jurus yang keempat. Kemudian jurus yang kelima, ini nanti yang kami laksanakan karena ini menyangkut dengan kebutuhan psikososial dan ini adalah terkait dengan konseling realitas atau RET, rasional emotif terapi. Yaitu nanti kami yang melaksanakan sebagai guru BK. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Kemudian yang terakhir, menguasai pendekatan untuk mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah. Nanti kita bahas
satu persatu. Nah, ini adalah jurus ya, 7 jurus BK hebat. Yang satu mengenali potensi, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, yang keempat menjaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, yang ketujuh menata situasi. Ini nanti yang kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, jurus yang pertama adalah mengenali potensi siswa. Kata kuncinya adalah kita tidak bisa tumbuhkan yang tidak kita kenali. Nggih mboten Bapak Ibu? Sehingga kalau kita itu tidak mengenal kok berusaha untuk menumbuhkan potensi, kita ngawur. Yang itu sebetulnya tujuannya adalah terkait untuk itu, menumbuhkan potensi mereka berdasarkan asesmen minat dan bakat. Sehingga kita tidak salah dalam membimbing siswa. Sehingga kita tidak boleh memperlakukan anak kelas 8A dengan kelas 8E. Karena jelas itu hasil asesmennya berbeda. Tidak boleh mengeluh di kelas 8E karena kita sudah tahu bahwa asesmen anak di kelas 8E adalah sedemikian ini. Dulu sudah itu dari kurikulum. Termasuk kelas 9 dulu juga kita melaksanakan asesmen selama 2 tahun. Hanya kelas 7 ini kita yang belum melaksanakan. Nanti Bapak Ibu BK di kelas 7 bisa melaksanakan ini. Kenali potensi. Nanti kita bantu. Nah, ini apa? Membantu anak dalam mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen psikologis. Loh, itu biasanya dilakukan oleh lembaga psikologi kan Pak? Ya. Tetapi sekarang kita ada yang namanya kita itu diberi fasilitas gratis, kita boleh menggunakan itu. Tetapi tetap masih boleh menggunakan asesmen psikologis dari lembaga psikologi. Karena yang online yang nanti kami berikan pada Bapak Ibu, kita pelajari bersama, itu fungsinya sebagai pembanding saja, tidak utama. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jurus kedua adalah kelola emosi. Kata kuncinya adalah murid bukan hanya pintar, tapi juga harus sadar dan tenang. Ini kuncinya di situ. Nah, menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Pembelajarannya adalah pembelajaran PSE, pendidikan pembelajaran sosial emosional. Itu dengan kerangka Kessel, ya. Kolaboratif for Academic Social Emotional Learning. Itu asalnya dari Daniel Goleman. Daniel Goleman itu yang menemukan kecerdasan emosional itu 80% bisa menentukan keberhasilan dibandingkan dengan kecerdasan lain. Ya, saya pernah meneliti waktu itu kebetulan saya skripsi S1 saya belum S2 seperti Bu Kepala dan Bu Rita. S1 saya itu meneliti tentang kecerdasan emosional mahasiswa dan tingkat asertivitas. Waktu itu saya dianggap kendel. Ya, tapi ternyata saya uji adalah semester 5. Nah, ini penguji saya akhirnya adalah Dr. Asri Budiningsih waktu itu. Karena saya mengambil yang tidak lazim dipakai atau diteliti oleh mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu nelitinya SMP dan SMA. Tapi saya mengambil anak hebat, maaf itu tulisannya keliru ya. Anak hebat bukan yang tidak jatuh tapi yang terus bangkit. Kuncinya di situ. Jadi
resiliensi adalah daya lenting. Kelihatannya dulu Bu Rini pernah belajar tentang ini. Gitu Bu, kadosnya dulu waktu berbagi praktek baik itu menjelaskan tentang resiliensi atau daya lenting. Kata kuncinya di situ ada 3. Ketika anak punya masalah, yang pertama anak bisa adaptasi, yang kedua menerima, yang ketiga melenting. Konsepnya itu 3. Pikiran bertumbuh atau growth mindset, sumber utamanya ini, semoga Pak Budi sudah membaca. Dua-duanya buku ini saya punya, kemarin saya pinjamkan ke Pak Budi. Dan kebetulan saya pelajari kok di Solo Karanganyar bahannya ini. Jadi alhamdulillah di sana saya bisa ngomong. Karena saya sudah belajar ya. Ini anaknya Pak Budi sudah belajar ini mengenai mindset dan self theory. Ya. Ini pikiran bertumbuh, tidak pikiran tetap. Jadi begini, pikiran bertumbuh itu bahwa menganggap misalnya apa? Oh, anak itu IQ-nya 90, berarti anak besok itu enggak pinter, tidak. Kalau pikiran bertumbuh, potensi itu tetap bisa dikembangkan. Sejelek apapun, serendah apapun anak, sebodoh apapun anak, menurut orang-orang lain, kita sebagai guru harus berpikir bertumbuh. Anak itu bisa dikembangkan. Walaupun anak itu tidak bisa, saat ini mungkin tidak bisa baca. Kita harus yakin anak itu suatu saat bisa membaca. Makanya kita harus ikhlas untuk membimbing terus-menerus itu. Nah, jadi di situ tidak boleh ini udah nggak bisa ini, nggak boleh, kita nanti nggak boleh berpikir seperti itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, jaga konsistensi. Kata kuncinya disiplin itu bukan paksaan tapi kesadaran. Nah, ini agak sedikit berbeda Pak Budi. Kalau kemarin kalau menumbuhkan kesadaran full, gimana? 500 siswa harus sadar, nggak boleh diarah-arahkan, nggak boleh dibiasakan. Gitu Pak Budi? Ya. Ini sekarang ini ada buku tentang membahas atomic habit. Apa itu? Ada yang pernah baca? Saya punya bukunya juga. Atomic habit itu bagaimana kita merubah itu sedikit demi sedikit tanpa pemberontakan di otak reptil kita. Pandangan otak reptil kita kan nyaman tuh isinya. Ketika mau berubah, kita mau bangun tidur, yang awalnya bangunnya jam 6, kita mau merubah jam 4, maka yang melawan itu otak reptil kita. Sama, kita setiap hari itu mungkin enak-enakan, kemudian kita mau dikejar sedikit, bu kepala nyuruh, ayo sekarang harus tertib seperti ini. Kita yang memberontak siapa? Ya otak reptil kita itu. Nah, makanya ada salah satu, kalau nanti bisa kita pelajari bersama, bukunya namanya Atomic Habits. Itu bagaimana merubah kebiasaan itu sedikit demi sedikit sehingga otak reptil kita itu tidak memberontak. Tanpa sadar, lama-lama kita sudah berubah menjadi lebih baik, lebih tertib, dan lebih-lebih yang lain. Kemudian Bapak Ibu, jurus yang kelima adalah jalin koneksi. Nah, kata kuncinya adalah terkoneksi sebelum mengoreksi. Jadi kita itu jangan mengoreksi anak dulu sebelum kita terkoneksi dengan anak. Maksudnya apa? Biar apa yang kita sampaikan kepada anak itu digugu, dipakai. Makanya yang harus kita lakukan menurut jurus 5 ini, sebelum kita ngandani, nyengeni anak, kita pendekatan emosional dulu dengan anak. Misalnya kalau saya tanya, Mas, rumahmu mana? Anak nomor berapa? Dan lain-lain. Tujuannya apa?
adalah biar ada koneksi antara kita dengan anak sebelum kita mengoreksi. Termasuk kemarin ada anak kelas 7. Wah, yang kejadian kemarin itu. Ya udah, saya belum tahu, tak ajak ngobrol dulu satu persatu. Namanya siapa, rumahnya mana, baru saya masuk dalam inti permasalahan yang akan saya koreksi. Nah, di sini ada 5 unsur keterampilan percakapan dan empatik. Ini bisa nanti Bapak Ibu semua belajar, tetapi yang konseling realita ini mohon maaf itu nanti khusus kepada guru BK atau biasanya realitas RET, realitas emotif terapi, ya, menumbuhkan realitas masa kini. Jadi tidak memandang masa lalu. Sekarang yang dipakai itu Bapak Ibu. Jadi konseling realitas itu kita tidak boleh melihat ke belakang anak, tapi realitas sekarang dan besok yang mau diusahakan anak, dicita-citakan anak. Enggak boleh lagi kita memandang belakangnya anak. Nah, sekarang yang dikembangkan, yang diminta oleh kementerian adalah konseling realitas. Atau identik dengan yang sering saya laksanakan, yaitu konseling singkat berbasis solusi. Sama. Nah, itu yang mengembangkan itu sampai sekarang UNS. Kalau urusan UNS, praktek BK-nya pasti pakai itu. Nah, berikutnya jurus yang ke-6, bangun kolaborasi. Kata kuncinya tidak ada murid hebat tanpa tim hebat. Sama, tidak ada sekolah hebat tanpa tim hebat di dalam sekolah itu. Leres nggih Bu Palang nggih? Ya, seperti itu. Sama, kemarin juga seperti itu. Kalau kita mau membentuk anak hebat, maka kita harus bisa membentuk tim anak itu juga hebat. Kalau kita mau membuat sekolah kita hebat, maka kita juga harus membentuk tim yang hebat. Kalau tidak terbentuk itu angan-angan saja. Tidak ada seseorang itu yang bisa menguasai semuanya. Kata kuncinya di situ. Maka ketika kita ingin anak-anak kita itu juga hebat, ya kita buat kolaborasi, kelompok. Nah, kolaborasi ini salah satunya adalah problem solving. Jadi kita bekerja sama. Kalau BK itu biasanya ada misalnya yang namanya kita bekerja sama dengan pihak luar, entah itu rumah sakit atau apa, atau lembaga psikologi. Tujuannya apa? Untuk membentuk anak yang hebat yang seperti apa? Yaitu potensinya kelihatan. Kita bekerja sama dengan, kalau di sini dengan Bina AC dulu misalnya. Kemudian yang ke-7, menata situasi. Nah, ini perlu sekali dilakukan di sekolah ini. Kita harus tahu, mengenali ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman itu luar. Guru penggerak juga mempelajari ini Pak Budi nggih. Nggih boten Bu Rita? Ya, oke. Kerentanan itu yang ada di dalam. Contohnya apa? Kerentanan kita sekarang adalah kelas 7. Nggih boten? Kelas 7 itu rentan. Rentannya apa? Setiap istirahat mereka lari-lari. Itu kerentanan itu. Akibatnya apa? Jatuh. Kelas 7 anak itu bercandanya berlebihan. Itu kerentanan. Nah, tetapi sebetulnya kalau di dalam kerentanan ini bisa kita atasi dengan kapasitas. Kita punya kapasitas, panjenengan punya kapasitas. Kapasitas itu apa? Bisa aturan, kemudian bisa yang namanya bimbingan, pelatihan, dan itu kapasitas. Nah, sekolah itu diharapkan selalu menggali mana ancaman kita. Ancaman itu yang di luar. Misalnya apa? Geng. Nah, itu ancaman karena luar, kita tidak bisa apa-apa. Nah, tetapi kita bisa membekali anak untuk menghindari ancaman itu.
kerentanan itu adalah tanggung jawab kita semua, kepala sekolah dan juga semua unsur yang ada dalam sekolah itu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan 7 jurus yang kami pelajari di Padepokan BBGP Karanganyar. Nah, karena sekarang istilahnya pendekar. Nanti kalau saya lulus itu saya punya gelar pendekar, Pak Budi. Ya, kalau saya lulus nanti saya dapat gelar pendekar. Karena ini saya sudah dapat jurus 1 sampai 7. Setelah saya punya gelar pendekar, saya bisa berbagi lagi terkait dengan yang lain kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, menurunkan ilmunya. Ya, kalau itu nanti kalau sudah dapat itu turun gunung katanya. Nah, kenapa kok istilahnya seperti itu ya? Itu istilah di kementerian sekarang seperti itu. Jadi kalau kita ke BBGP itu istilahnya sekarang kapan kita ke Padepokan. Nah, Padepokan BBGP. Kalau Padepokan saya kemarin kan di Karanganyar. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang kami hormati, berbagi yang sudah saya laksanakan. Saya melaksanakan di 2 sampel. Yang pertama di kenali potensi, itu di kelasnya Pak Rabani, kelas 8A. Nah, instrumen yang kami pakai adalah instrumen akupintar.id. Nah, instrumen ini adalah instrumen gratis untuk anak tes, baik itu tes pemahaman, tes gaya belajar maupun yang lainnya. Bapak Ibu sekarang coba buka, silahkan buka akupintar.id. Silahkan buka akupintar.id. Nah, itu yang memakai se-Indonesia. Ya. Itu sudah mendapatkan pendampingan dari tenaga psikologi. Ini bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengajar BK di kelas 7, karena kelas 7 itu kemarin belum melaksanakan tes EQ untuk mengenali gaya belajar, tes pemahaman. Tes pemahaman itu 8 kecerdasan Gardner, multiple intelligence yang menemukan Howard Gardner. Tadi yang sekarang dipakai untuk dasar tes pemahaman tes EQ. Ada yang bisa masuk? Ada. Ya. Gaya belajar yang paling cepat itu gaya belajar. Kalau tes pemahaman itu waktunya setengah jam lebih. Coba Bapak Ibu ngetes gaya belajar panjenengan. Pernah ngetes belum? Belum. Sekarang coba praktekkan. Ya. Cari yang gaya belajar. Nanti ketemu gaya belajar panjenengan apa? Nah, ngantuk karena dia nggak nyaman, karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata daripada tes yang dulu, ternyata anak lebih suka ini. Karena apa? Anak melakukan sendiri secara online, kemudian anak tahu langsung. Anak mengalami langsung, dia utak-utik, kemudian keluar, wah Pak, senang saya Pak, ini Pak. Nah, hasilnya di sini misalnya, nah sudah saya buat rekomendasi. Oke, jadi misalnya ini Gibran, ini tentang nah, ini sudah saya rangkum di sini, walaupun tidak semuanya saya scan. Misalnya ini Muhammad Gibran, ini kecerdasan linguistiknya 64, 67, dia tinggi di
kinestetik. Jadi anak ini mesti seneng pola. Seneng pola mboten Bapak Ibu? Iya, karena apa? Dia kinestetik Bapak Ibu. Seringkali kita salah, wih ngopo kamu? Nah, karena apa? Usek wae lah. Itu anak kinestetik kok kan suruh diam ya kesulitan. Kalau kita menyuruh diam anak kinestetik, kita yang salah. Saya belum hafal, nggih. Nah, ini. Kemudian Septiana. Linguistiknya 89. Nah, ini nanti sastrawan nggak apa-apa. Musikal lah ini hampir imbang ini. Jadi dia dimanapun nanti bisa seperti ini. Musik juga oke, kinestetik juga oke, tapi paling tinggi sama logis matematis. Nah ini. Kemudian nah ini Bapak Ibu ini sudah. Kemudian sudah saya juga buat rekomendasi dokumen hasil rekomendasi Bapak Ibu. Nah ini misalnya ini tertinggi ini kami interpretasikan visual ini untuk yang tes pemahaman. Nah ini semua sudah. Ini tugas kita nanti untuk menerapkan jurus yang nomor 1. Jadi bukan hanya saya, nanti Bapak Ibu wali, ya, guru wali nanti bisa melakukan ini. Karena panjenengan juga diminta untuk menguasai tentang kebikaan. Kemudian tes gaya belajar ini. Nah ini ada kinestetik misalnya Alvina itu kinestetik. Alvina, nah itu nek rodo pola sidik, nggih ampun di. Nah, karena apa? Karena dia itu bisa masuk belajar, bisa nyaman ya dengan pola itu. Saya itu termasuk kinestetik Bapak Ibu. Makanya kalau saya pelajaran itu sering ngantuk. Iya, saya ngantuk. Karena apa? Saya kinestetik. Ketika mendengarkan ceramah saya ngantuk. Walaupun saya duduk di depan, makanya untuk menanggulangi itu biasanya saya duduk di depan. Pak Rabani itu pernah saya ajak pas kita bersama waktu ikut seminar, Pak harus di paling depan. Kalau nggak di depan saya ngantuk. Dan selalu saya seperti itu. Karena apa? Kinestetik. Tetapi kemarin ketika saya 4 hari itu di Karanganyar saya nggak ngantuk. Karena apa? Kegiatannya itu menggunakan sistem ARKA, aksi, refleksi. Nah itu sehingga nggak ngantuk. Karena yang dilakukan pertama adalah melakukan aksi. Yang kedua refleksi. Yang ketiga konseptualisasi. Konseptualisasi itu teori. Teorinya sedikit. Yang terakhir adalah aktivitas. Jadi teorinya sedikit, saya nggak ngantuk, semangat 4 hari itu. Nah, ini terkait dengan di kelas 8A Bapak Ibu, di kelas 8A yang sudah sebagai saya sampel sebagai untuk melaksanakan jurus yang pertama terkait dengan pemahaman tes gaya belajar maupun tes pemahaman ini. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yang kedua adalah sampelnya di kelas 9B. Ya. Ini terkait dengan kelola emosi. Kelola emosi itu kalau kita laksanakan panjang Bapak Ibu. Saya hanya mencoba 1 dulu. Self awareness. Kesadaran diri. Gitu berita. Ya, kesadaran diri. Saya mau mencoba untuk menumbuhkan kesadaran diri anak itu dulu. Itu 2 kali 40 menit. Nah, kalau kita laksanakan ke 5-5-nya
Itu paling tidak 1 bulan. Ya. Nah, yang pertama kami menggunakan instrumen kertas emosi Bapak Ibu. Jadi ternyata termasuk juga mengenali reaksi emosi anak. Salah satu hal yang saya dapatkan, ternyata anak kita itu, bahkan mungkin kita, sebagian itu tidak mengenali reaksi emosi orang lain. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang itu tersinggung, itu mereka nggak tahu. Akhirnya apa? Temannya buat status. Terus temannya lain tanya, "Kuwi ngopo guys status? Aku tersinggung karo kae." Tapi orang yang ngomong dia nggak merasa menyakiti. Karena apa? Dia tidak memahami reaksi emosi temannya. Kalau tersinggung itu seperti apa? Makanya anak itu harus tahu. Jadi reaksi emosional anak ini kalau tersinggung seperti ini itu tahu. Kalau nggak tahu nanti kita, bahkan mungkin kita saja bisa seperti itu. Saya gojek dengan Pak Budi, Pak Rabani, dengan Pak Dimas. Mungkin suatu saat dia menampilkan reaksi emosional tertentu, sebetulnya dia menunjukkan ketersinggungan, tetapi saya nggak sadar. Bisa. Karena apa? Saya nggak mempelajari reaksi emosional dari Pak Budi, Pak Dimas. Nah, tugas kita nanti sebagai guru wali salah satunya itu. Kemudian apa? Saya mencoba untuk anak itu memahami bahwa yang namanya bermain kertas itu jadi begini Bapak Ibu. Saya meminta memberikan anak itu 1 kertas. Mungkin Bapak Ibu semua pernah dapat pengalaman itu. Kertasnya semua masih halus. Tolong. Kertasnya halus. Kemudian saya bercerita. Cerita saya adalah begini. Anak-anakku semua, Pak Romi akan bercerita. Cerita ini misalnya nanti sesuai dengan kalian. Misalnya ini negatif sesuai dengan kalian, silahkan remas kertas itu. Kemudian ketika nanti ceritanya itu positif dan sesuai dengan kalian, tolong usahakan perbaiki kembali kertas itu. Misalnya apa? Ceritanya begini. Pada pagi tadi saya berangkat ke sekolah. Tiba-tiba sepeda saya bannya bocor. Padahal saya harus masuk jam 6. Nah, padahal di rumah ayah dan ibu bekerja sehingga tidak ada yang mengantar. Tetapi di dalam kelas saya dihentikan oleh bapak atau ibu guru yang mengajar. Beliau berkata, "Kenapa kamu terlambat? Sudah di luar saja, nggak usah ikut pelajaran." Kemudian setelah beberapa saat, bapak atau ibu guru itu mendatangi saya kembali. Kemudian menanyakan, "Nah, kenapa tadi kamu terlambat?" Kemudian saya bercerita bahwa ban saya bocor, tidak ada yang mengantar, saya ditolong. Akhirnya bapak atau ibu itu meminta maaf kepada saya bahwa telah berbuat tidak adil dan salah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kertas anak itu sudah macam-macam. Ada yang sampai lusuh sekali, mungkin karena sampai marahnya, ya. Dan saya sudah berusaha untuk, ayo, yang tadi itu positif sesuai dengan kamu, silahkan dilus. Sudah ada itu yang berusaha mengelus. Artinya apa Bapak Ibu Guru? Apa yang ingin saya ajarkan? Bahwa ketika kita menyakiti orang lain, ibaratnya hati perasaan orang itu seperti kertas itu. Ketika kita pernah menyakiti,
maka untuk kembali lagi seperti itu tidak bisa. Sampai mati akan diingat bahwa kita pernah menyakiti orang itu. Nggih mboten Bapak Ibu? Iya. Kita akan mengingatnya walaupun memaafkan. Sama seperti kertas itu tidak akan bisa kembali halus. Itu yang ingin saya ajarkan pada anak. Setelah itu saya minta refleksi anak. Oh ternyata oh iya begini Pak ya. Di videonya ada. Ya. Di videonya ada ya bagaimana anak-anak itu mereka merefleksikan diri mereka. Itu salah satu aksi bagaimana biar anak itu lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan, tidak semata-mata saya melakukan dengan ceramah, karena anak mengalami sendiri kemudian menyimpulkan sendiri kemudian merefleksikan sendiri. Saya minta beberapa anak untuk merefleksikan sendiri. Apa hasil mereka? Hasil mereka ternyata begini Bapak Ibu. Ya, ini instrumennya memakai ini kertas kosong, refleksinya berada di dalam video. Ya, mohon maaf di dalam video. Kemudian ada ini refleksi dengan guru. Kami juga meminta Bapak Ibu guru mapel yang mengajar di kelas 9D untuk melakukan refleksi terkait dengan kelas 9 selama seminggu kemarin. Nah ini hasilnya, kemudian ini yang kami harapkan apapun. Jadi kalau misalnya dalam minggu ini kondusif, kalau belum tidak apa-apa. Jadi justru ketika ada masukan yang lain itu bisa untuk evaluasi kami sebagai guru yang kemarin melakukan pembelajaran emosional, khususnya kelola emosi, maaf ya, untuk jurus 2 kelola emosi di kelas 9D. Jadi begitu Bapak Ibu dari 2 pengalaman yang sudah kami lakukan terkait dengan jurus yang kedua. Ini prosesnya masih panjang Bapak Ibu, karena itu kan dari Castle itu baru 1 tahap ya, dari 1 saja. Padahal tadi ada 5. Nah, ini padahal ada 5 ini saya baru melaksanakan tentang kesadaran diri yang kuning ini. Bukunya Daniel Goleman. Tuh. Nah, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan 7 jurus BK yang saya pelajari di Pandipuan BBGTK Karanganyar ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf Pak, ini kenapa kami sampaikan sebetulnya lebih menarik ketika kami sampaikan dengan arka. Maka suatu saat mungkin kita praktek yang jurus ketiga dengan sistem arka. Jadi aksi, refleksi, dan lain-lain sampai dengan aplikasi. Ya itu intinya, nanti kita bermain Bapak Ibu, tetapi kita dapat intinya. Seperti itu, saya kira itu yang kami sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada masukan, mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Monggo Pak Hasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Pak Rangga itu melakukan kegiatan di kelas 9D,
Kemudian minggu berikutnya saya bersama teman-teman yang mengajar 9D itu dikumpulkan untuk menulis refleksi atau tentang perubahan ya Pak. Ya, evaluasi dan refleksi. Ya, waktu itu masih ada sesuatu yang belum baik, maksudnya masih ada yang meremehkan itu. Kemudian untuk minggu ini Selasa kemarin tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu sengaja saya itu tidak mau masuk nanti. Kemudian saya hanya menulis di papan menggambar bentuk 3 dimensi, 3 jam Pak. Saya tinggal di sini. Dan jam ketiga anak itu pada keluar nyari saya, minta petunjuk, kemudian minta evaluasi karya saya bagaimana Pak. Nah setelah kurang 3 jam, setelah kurang 20 menit jam terakhir itu 100% mengumpulkan tugas dengan baik Pak. Padahal saya sengaja saya tinggal, hasil dari Pak Romi itu ada perubahan atau tidak, ternyata ada perubahan sangat bagus. Yang tadinya kalau saya beri tugas itu yang mengerjakan hanya 50%. Nah itu berarti ada perubahan. Kemarin tanggal 14 100%, itu pun sengaja saya coba saya tinggal. Itulah perubahannya dari Pak Romi, dan semoga nanti semua kelas dilakukan seperti Pak Romi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas evaluasi yang disampaikan Pak Asep yang mengajar di kelas 9D. Itu semata-mata itu bukan dari kami Pak, karena kami terkait dengan menata emosional. Itu hanya bagian kecil saja dari itu. Semoga itu juga hasil usaha dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Terkait dengan kedepannya nanti seperti apa, yaitu nanti kita bersama-sama. Bahwa tadi saya katakan bahwa menurut peraturan Menteri Pendidikan Dasar nomor 11 tahun 2005, guru wali itu nanti ya belajar tentang kebekaan, kecuali yang di poin nomor 5 tadi, konseling realitas, itu nanti kami yang melaksanakan. Tetapi Bapak Ibu guru bisa melaksanakan yang lain dengan yang dipelajari Bu Rita dan Pak Budi tentang restitusi. Restitusi itu juga hampir sama dengan konseling restitusi. Nanti belajar suatu saat biar Pak Budi dan Bu Rita praktek restitusi itu yang seperti apa. Karena apa? Saya juga di sana itu tidak diajari restitusi Bapak Ibu. Hanya ditanya, Bapak Ibu sekolah yang di rumah, yang di sekolah ada guru penggerak mana? Hampir semua ada. Oh, yang di sekolah ternyata ada semua guru penggeraknya. Nanti untuk restitusi silahkan belajar dari Bapak Ibu guru penggerak. Jadi seperti itu. Jadi nanti berbagi praktek, mungkin nanti bisa Pak Budi dan Bu Rita itu praktek merestitusi. Nah, merestitusi Pak Budi ya. Saya yang direstitusi boleh, nggak apa-apa. Nanti apa? Biar ada pengalaman yang lain. Nanti untuk yang berikutnya kalau ada kesempatan nanti yang sangat dibutuhkan siswa itu yang poin 3 resiliensi atau daya lenting. Nah itu butuh. Nanti mungkin ada kesempatan yang lain berbagi praktek, bisa kita praktekkan itu tidak dengan metode ceramah seperti ini, tapi dengan arkan, aksi, refleksi, sampai dengan aplikasi. Karena kami diajarkan itu, menggunakan itu. Jadi semua yang kami laksanakan di kelas itu menggunakan metode arkan, tidak full pada ceramah seperti itu. Jadi biar anak itu
juga lebih menarik, biar saya juga kelihatan lebih beda dari yang kemarin, mungkin seperti itu tujuannya. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Oh, Bu Kepala, monggo. Di awal tahun pelajaran baru, anak-anak itu sudah diberi yang tes belajar tadi, sehingga Bapak Ibu guru nanti tidak salah dalam menerapkan pembelajarannya. Karena apa? Karena masing-masing siswa ternyata juga berbeda. Saya tadi habis ikut tes, saya itu kerjanya visual kinestetik. Oh ya. Jadi cenderung lebih melihat dan mempraktekkan. Nah, kemudian hasil dari tes tersebut nanti Pak Romi bisa buatkan rangkumannya per wali kelas supaya mempunyai ini seperti ini, supaya bisa nanti wali kelas tersebut maksud saya memilah-milahkan, oh iya, yang si A itu gayanya kinestetik, si B gayanya auditori, si C gayanya visual. Nah, seperti itu, nanti biar bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dengan gaya yang beda pasti nanti akan yang terbaik. Kemudian yang kedua, tadi apabila mau diagendakan untuk yang perjalanan DKI tadi, monggo saya mendukung. Toh kita juga punya waktu hari belajar buat guru di hari Sabtu. Ya, nanti kita tata mana saja yang mau diimbaskan kepada teman-teman. Kemudian asal tidak ada kegiatan lain ya Pak ya, kegiatan lain yang tidak bisa kita tinggalkan seperti tanggal berapa besok di hari Sabtu ada kegiatan jalan sehat dalam rangka HUT PGRI dan ada mungkin kegiatan lain itu jadi kita tetap mengikuti alur saja seperti kemarin di hari Sabtu juga ada lomba-lomba. Nah, itu mohon diagendakan dan tidak hanya Pak Rom saja yang berbagi praktek baik, tetapi Bapak Ibu guru yang sudah selesai kirim untuk mengikuti bimbingan untuk menularkan kepada teman-temannya. Gitu ya Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan Pak Romi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, tugas saya hari ini setelah menyampaikan berbagi praktek baik ini selesai. Namun saya berpikiran alangkah lebih baik lagi kalau yang lain juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, biar nanti kita bisa bareng-bareng bisa diskusi. Nanti kalau untuk yang ketiga mengenai resiliensi atau grow mindset itu Bu Rini juga sudah kemarin mengikuti ya, nanti bisa istilahnya berbagi tugas bisa nanti. Nah, ya yang lain juga bisa, tetapi itu sebetulnya penting. Kemarin penekanannya salah satunya adalah tolong untuk yang daya lenting atau resiliensi itu diberikan. Karena apa? Sekarang itu yang namanya anak-anak itu daya resiliensinya rendah. Gitu Pak Budi? Iya, rendah sekali. Anak itu sekarang cengeng. Termasuk orang tuanya anak mungkin juga demikian. Sidik-sidik lapor, sidik-sidik protes. Iya kan? Iya, karena apa? Itu bentuk dari daya lentingnya yang rendah. Itu perhatian di mana-mana. Makanya Pak Menteri sekarang itu, kalau dulu itu kita disuruh untuk apa Pak Budi namanya? Kebiasaan terkait dengan keagamaan itu diutamakan, baru budaya. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Oke. Pak Budi dan Bu Mariani, monggo Bu. Saya hanya menyampaikan
apa yang sudah disampaikan Pak Romi tadi. Saya praktekkan, saya ngajar KKA. Kalau ngajar KKA saya sendiri kan kalau hafalan, teori hafalan itu kurang menguasai. Terus saya itu suruh anak untuk meringkas menulis apa yang saya sampaikan. Ternyata anak itu pada mengeluh, saya Bu capek Bu, gitu lah. Terus saya punya ide yang lain, saya bawa ke lab. Terus anak saya suruh buka laptop itu, terus saya suruh buka Google, cari sendiri bab 2 tentang teori komputasional itu Pak. Dia itu saya suruh untuk merangkum, silakan buat rangkuman melewati AI atau AI, Gemini atau ChatGPT. Nah, mereka ketik sendiri. Waktu di kelas itu mengeluh disuruh nulis. Nah, setelah mereka itu mempraktekkan sendiri, mencari apa yang dia cari, mau menulis, semuanya menulis sendiri. Terus saya sudah belum ini mau pulang apa enggak? Sebelum bentar Bu, belum selesai, saya mau mengerjakan ini dulu gitu. Terus untuk praktek gamenya, ini mau pulang, mau istirahat atau mau lanjut Bu, istirahatnya nanti saja. Nah, itu ternyata terbukti juga seperti yang disampaikan sama Pak Romi. Terus satu lagi Pak, kalau tadi membandingkan dengan anak yang di atasnya itu nggak boleh. Kalau misalnya saya mengajar di kelas A, sekarang yang 8A, sama yang dulu di membandingkan pripun? Membandingkan dulu Pak. Misalnya anak itu kan kalau pintarnya itu pintar yang di kelas A, terus yang D atau E itu kurang. Tetapi kalau pernah saya anak itu saya gini, kamu bisa berubah menjadi diberi nasihat itu loh Pak. Terus akhirnya yang anak D sama E ini itu bisa merubah kebiasaan mereka yang semula ramai gini bisa berubah. Terus yang anak E itu perubahannya itu malah ke arah yang buruk. Jadi saya membandingkan gini. Sedangkan anak yang dulu seperti ini bisa baik, kenapa kamu yang sudah baik tidak menjadi lebih baik, kok malah mundur gitu? Itu boleh atau enggak? Sudah sampai sini saja sampai Tetapi mencontohkan itu boleh, menganalogikan mencontoh. Kelas itu bisa seperti ini. Kita tidak membandingkan, tetapi kita memberikan yang namanya role model. Nah, role model itu boleh. Tetapi kalau membandingkan, kok ini podo-podo, kamu itu sama-sama kelas 7, kok kamu seperti ini, kok kamu seperti ini, itu ya nggak boleh. Tetapi ketika kita menampilkan role model itu boleh. Sama ketika kita itu menampilkan tokoh-tokoh, untuk misalnya guru, mungkin Bu Kepala misalnya, di sekolah sana itu bisa seperti ini, dengan sistem seperti ini. Itu kan role model, bukan untuk membandingkan podo-podo sekolah kok kene sok kono ora. Nah, iya, betul. Role model itu boleh Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan yang disampaikan Bu Mariani tadi, ternyata anak itu lebih menarik dengan praktek. Ya, dengan praktek kita ketahui, yang penting sekarang gini Bapak Ibu, bahwa sekarang itu banyak di belahan dunia itu yang insaf dengan yang namanya gadget. Gitu. Korea Selatan 2026 melarang HP dibawa ke sekolah. Aturannya sudah ada. Tetapi digantikan dengan yang lain masih bisa, komputer seperti itu. Karena ternyata bagi negara-negara maju itu setelah diteliti ternyata lebih baik menulis di papan tulis, lebih baik merangkum seperti itu. Kami belajar kemarin juga kita bahas dengan teman-teman, ya ternyata kok demikian. Ini dari studi yang sudah mendahului kita melaksanakan yang namanya digitalisasi. Makanya sekarang digitalisasinya Pak Menteri tidak berwujud tablet lagi, tidak berwujud tablet, tidak berwujud HP, tetapi smartboard maupun bantuan komputer itu. Karena nah itu seperti dua mata pisau kan, itu bisa berbahaya. Tetapi berkaca dari negara lain, maka sekarang arahnya pada bukan gadget lagi. Begitu Bapak Ibu.
Monggo Pak Budi. Alhamdulillah, ya, saya diberi kesempatan, Pak. Terima kasih. Saya ada pesan di kelas 9 tadi yang agak aneh sebenarnya itu apa ini. Jadi saya kan biasa anak itu mengerjakan dan maju satu-satu konsultasi gitu. Salah satu anak yang dulu bermasalah sekali yaitu Eka Ramadan dan tunangannya. Itu mungkin baru juga merasakan yang kecil sering dulu sama Arjuna. Nah itu kan sulit dan sampai pernah saya suruh di depan gitu. Itu tetap tidak berubah. Tapi kok kemarin ketika mengerjakan itu, wah ini saya tanya apa yang dia kerjakan dalam pikiran saya kali dia nggak bisa. Ternyata saya tanya ini asalnya dari mana? Ini sekali-kali nih Pak, bisa. Saya kaget gitu. Nah, apakah ini mungkin memang pengaruh ya dari situ? Karena sebelumnya saya berulang kali menasihatnya ini cukup sulit dengan berbagai cara lain. Tapi saya menemukan ada kesadaran dari anak. Artinya dia sadar itu dia buktikan dengan pemahamannya terhadap apa yang dia kerjakan di soal itu. Tidak sekedar menyalin dari jawaban temannya. Padahal sebelumnya sangat jauh dari itu. Untuk mengerjakan saja sulit, apalagi sampai paham gitu. Kemudian yang berikutnya itu tentang tadi yang 8 dari kelas 9 itu tentang yang disampaikan secara keseluruhan. Saya kira ini sebenarnya menjawab keresahan kita terhadap kondisi murid-murid kita. Kita kan sering berdiskusi di sini dan barangkali tidak semua sekolah memiliki kebiasaan yang baik seperti kita mendiskusikan sikap-sikap murid di ruang kita. Banyak mereka yang bercerita itu semuanya tentang saya habis beli mobil baru, saya beli motor baru, saya beli tanah baru, ya, saya beli jilbab baru, jilbab yang mahal, satunya harganya 5 juta. Itu banyak cerita seperti itu. Ya. Atau saya jajan warung sana, itu ada juga di sekolah kita, tapi tidak hanya itu isinya. Banyak kita membahas tentang sikap-sikap, dan kita dari situ tahu bahwa anak-anak itu mengalami masalah. Banyak yang masalah itu berangkat dari rumah mereka, dari bimbingan yang kurang dari orang tua mereka. Tapi tentu saja kita tidak berhenti di situ lalu menyalahkan. Iya, dengan orang tua. Kalau kita menyalahkan orang tua, selesai masalahnya. Kita tidak ada pekerjaan. Tapi kalau tidak, ya kita sebenarnya punya peluang untuk masuk di situ, yaitu kita sebagai guru wali tadi ya. Guru wali, kita membimbing anak itu. Kalau juga sudah ada gerakan orang tua asuh, tapi secara finansial, secara keuangan, pembiayaan. Nah ini kita orang tua asuh atau mengasuh anak harus secara psikologis, emosi mereka kita bantu untuk bimbing supaya mereka akhirnya sukses. Kalau kita bisa bekerja sama benar-benar dalam masalah ini, saya kira ini cukup banyak menyelesaikan masalah yang sering kita diskusikan. Jadi kita mungkin memang perlu meningkat dari mendiskusikan. Kemarin juga sudah ada solusi-solusi untuk ini kita dapat jurus yang luar biasa. Kita bisa ya, 7 jurus tapi 1 jurusnya tidak boleh kita terapkan. Maka nanti kalau kita terapkan, ya nanti kita perdalamnya dengan Pak Romi. Kita kan baru sedikit mencicipi. Kalau sudah diperdalam, bisa kita terapkan di masing-masing guru, masing-masing anak yang kita bimbing. Yang mudah-mudahan nanti ya kita diskusikan dan lebih bisa diselesaikan lagi. Dan kita bisa betul-betul bimbing anak itu, dulunya seperti ini, saya bimbing setelah selesai bisa lebih baik. Terima kasih Pak Romi atas 7 jurusnya yang sudah diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan dengan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Bapak Ibu. Saya siap nanti untuk menyampaikan hal yang lain selain 2 itu. Toh nanti
yang lain juga sama seperti kita. Dan nanti ketika mungkin saya dapat sertifikat lulus dari Padepokan, ya saya harus menyalurkan pada sekolah-sekolah lain, ya lebih baik juga ketika sekolah ini dulu kita berdalam bersama-sama. Tadi juga Bu Kepala sudah memberikan ruang kepada kita untuk bisa belajar bersama di waktu kesempatan yang lain. Ngoten Ibu Kepala nggih? Ya, seperti itu. Monggo yang lain Bapak Ibu mungkin kalau masih ada. Ya. Ketika sudah ada Bapak Ibu dari saya kira ini yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan semoga anak-anak kita bisa menjadi lebih baik, lebih semangat dan juga lebih mudah kita bimbing di kemudian hari. Saya selalu menerima masukan dan kritikan dari Bapak Ibu semua, termasuk usulan terkait dengan 7 jurus BK yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat sore, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.